Terima kasih Anda masih bersama kami, dan bagi Anda yang baru bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bekerja tanpa dokumen resmi, sejumlah pekerja migran asal Lombok Tengah dipulangkan oleh pihak imigrasi Kerajaan Malaysia. Rugikan negara miliaran rupiah, Kejaksaan Negeri Mataram tetapkan 4 tersangka dalam kasus korupsi pokok pikiran DPRD Lombok Barat. Ajak jurnalis bijak memanfaatkan teknologi, Kementerian Komunikasi Digital dan Dewan Pers gelar lokakarya tentang kecerdasan buatan. Kejaksaan Negeri Mataram menetapkan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2024. 4 tersangka masing-masing berinisial AZ merupakan anggota DPRD Lobar, DD dan MZ yang merupakan ASN Pemda Lobar, serta R merupakan pihak swasta. Dari 4 tersangka yang ditetapkan, Kejari baru menahan 2 orang yakni AZ dan R. Sementara 2 lainnya masih dilakukan pemanggilan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus dugaan terbongkar dari audit belanja barang Dinas Sosial Lombok Barat yang menganggarkan 22 miliar rupiah yang terbagi dalam 142 paket kegiatan. Setelah ditelusuri, 100 paket tersebut ternyata merupakan dana pokir salah seorang anggota DPRD berinisial AZ. AZ diduga menggunakan wewenangnya menunjuk langsung pemenang penyedia barang, membuat proposal fiktif, serta menaikkan jumlah penerima sehingga menimbulkan kerugian negara. Bahwa yang bersangkutan melakukan intervensi terhadap proses pengadaan barang untuk diserahkan kepada masyarakat, padahal yang bersangkutan bukan bagian dari pejabat pengadaan maupun PPK ataupun KPA. Telah ditemukan adanya kerugian negara senilai 1.755.932.500 terjadi karena adanya markup dan belanja fiktif. Atas ulah para tersangka, Kejaksaan Negeri mencatat kasus korupsi dana pokok pikiran tersebut menyebabkan kerugian negara mencapai 1,7 miliar rupiah berdasarkan audit Inspektorat Kabupaten Lombok Barat. Umi Kusuma dan Riyadi Suhi melaporkan dari Kota Mataram. Seorang pemuda berinisial IS 25 tahun asal Ampenan diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena mengedarkan narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka diringkus di pinggir jalan diduga saat menunggu pemesan barang. Polisi menyita 1 paket sabu-sabu seberat 0,38 gram, ponsel, alat isap, dan timbangan sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka atas laporan masyarakat yang kerap melihatnya bertransaksi narkotika setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Tersangka merupakan residivis yang baru 8 bulan keluar lapas dan kembali berulah menjual narkoba. Yang bersangkutan waktu itu sedang berada di sebuah gang di wilayah Ampenan Tengah. Kemudian begitu didekati oleh tim kami, yang bersangkutan kabur, dan pada saat sedang dikejar, yang bersangkutan membuang sebuah tisu, dan setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan, ternyata tisu yang dibuang tersebut di dalamnya berisi 1 paket sabu siap konsumsi, siap edar, dan setelah digeledah di rumahnya kami juga menemukan 1 timbangan elektrik, HP, dan juga sarana konsumsi sabu-sabu. Tersangka mengaku hanya menjadi perantara untuk membeli narkoba untuk mengatasi kecanduannya pada barang haram tersebut. Berapa banyaknya sabu yang mau diserahkan? Kamu disuruh beli, begitu. Situ kamu selain ke yang pesan beli. Kemarin berapa banyak sabu yang kamu beli? Ada satu. Sisanya Berapa banyak awalnya sabu yang kamu beli?
Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Selain dikenal dengan pengunjung dan lautnya yang indah, Pulau Lombok juga dikenal dengan ragam destinasi alami yang tak kalah memukau. Salah satunya destinasi Desa Sesaot yang menyimpan salah satu spot bernama Sungai Bawah Are dan Sungai Bawah Goa yang menjadi destinasi baru dan ramai dikunjungi wisatawan. Sajian alam hutan bernuansa pegunungan dengan airnya yang jernih dan tidak pernah kering menjadikan kawasan ini viral di media sosial. Dan kecantikannya kodong tidak kalah dengan Sungai Are di Swiss. Suhu udara yang sejuk dengan pepohonan yang rindang di sepanjang aliran sungai juga menjadikannya layak sebagai lokasi berlibur dan menenangkan pikiran. Bagi Anda penyuka menu kuliner tradisional khas Lombok, kawasan ini juga menyajikan secara lengkap. Selain dikunjungi wisatawan lokal, wisata Sungai Bawah Goa juga ramai didatangi ratusan wisatawan dari luar daerah hingga luar negeri. Saya sudah 2 kali ke sini nih. Cuma untuk perubahannya sangat signifikan. Dulu masih 2019 ini masih tidak seperti ini dia suasananya. Sekarang sudah dikelola dengan baik dengan masyarakat, jadi lumayan bagus lah seperti dulu. Cuma kekurangannya karena dulu masih alami lah, jadi pengunjungnya sedikit, tapi itu menjaga kualitas di sini. Sekarang karena ramai mungkin ya, kita juga belum bisa melihat jadi suasana aslinya kayak dulu seperti itu. Tempatnya juga bagus gitu, karena masih suasana alamnya itu masih sangat-sangat ya asri banget gitu, makanya lebih suka lah kita berwisata ke sini gitu. Berapa kali ke sini? Udah dua kali sih. Ya. Mulai terkelola lah ibaratnya Pak ya. Saya bermasuk di sini sebagai menjadi ketua pengelola dari akhir 2023 kemarin, dari hari libur pekan. Sama jikalau tamu-tamu sehari-hari di sini sifatnya tetap dia ada, tapi beda dengan hari-hari libur pekan. Seperti Isra Mi'raj, Lebaran Ketupat, ataupun Tahun Baru. Di sana mencapai ke angka 1.500 orang, bahkan sampai 2.000 orang. Itu yang hadiri ataupun yang datang pengunjung. Pengelola berharap destinasi berkonsep alami tersebut mendapat dukungan pemerintah daerah hingga bisa menjadi salah satu destinasi unggulan di daerah. Khairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.